Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena virus Omicron masih mengintai Indonesia. Gue Andre Prianto, seneng bisa jumpa lagi dengan lu di channel Pressroom TV. Masih seputar dunia safety and security. Kali ini kita akan ngebahas pentingnya aman dan selamat dalam berkendara. Kenapa? Karena di Indonesia dalam sejam 3 orang mati akibat kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 61% akibat kelalaian berkendara. Udah bareng gua hari ini Om Iwan Sakri. Apa kabar Om? Baik, terima kasih Om Andre. Om Iwan ini Ketua Indonesia Off-Road Federation DKI Jakarta. Dengan Om Iwan Sakri juga anggota Mercedes-Benz ML Club Indonesia atau disingkat MBMLCI. Ya, beliau ya mahir atau sekaligus juga pemerhati ya untuk defensive driving. Dan kita hari ini akan ngebahas temanya lebih spesifik tentang keamanan berkendara khususnya SUV. Kita mulai, sebelumnya kita ikuti intro dulu. Apa kabar Om Iwan Sakri? Baik, terima kasih Om Andre. Sibuk apa Om sekarang Om? Sekarang sibuk, saya baru pulang mengikuti Sumatera Tribute Camel Trophy. Dari Jambi sampai ke Medan. Oke. Sampai ke Danau Toba. Oh, berapa lama itu Om? 20 hari. 20 hari Om ya? Start dari Jambi, finish di Brastagi. Brastagi ya Om ya. Itu banyak yang ikut Om? Yang ikut sekitar 50 mobil. 50 mobil ya Om ya. Itu memperebutkan apa Om? Sebenarnya tidak memperebutkan, ini hanya tapak tilas dari Camel Trophy yang dulu dilakukan oleh anak-anak muda pada zamannya. Jadi tahun 1981 itu diadakan di Sumatera. Ini anak muda 5 orang, ini orang Jerman 5 orang. Itu mengadakan namanya explore hutan di Indonesia. Itu dari Brastagi sampai ke Jambi. Nah, kalau kami kemarin di retrack dari Jambi ke Brastagi. Tapi sebenarnya mengulang ya Om. Betul, mengulang saja. Napak tilas lah Om ya. Makanya namanya Sumatera Tribute. Oke Om. Om, boleh diceritain nggak nih Om background Om Iwan nih sampai kemudian tertarik di dunia otomotif gitu ya, dan kemudian apa maksud saya spesifik di SUV dan off-road lah ya. Betul. Mainannya kan gitu ya. Gimana Om? Ini sebenarnya dari pada waktu saya kecil saya sering melihat mobil FJ Toyota Land Cruiser. Oke Om. Yang seri Legend ya Om ya? FC40 ya, Legend itu. Legend. Nah, orang tua saya tidak punya, cuman teman bapak saya punya. Jadi saya kepingin nanti kalau saya sudah besar, sudah punya uang, pertama kali mobil yang saya beli adalah FC40. Dan ternyata benar, setelah saya bekerja dan mempunyai uang, mobil pertama kali yang saya beli adalah FC40. Tahun berapa itu Om? Tahun 1998. 98 ya Om ya. Terakhir tuh FJ kan tahun 80 ya Om ya, benar nggak? 84 terakhir. 84 ya terakhir ya Om ya. Betul. Om beli yang mana nih? Yang hardtop apa yang softtop? Saya yang hardtop. Oh, yang hardtop ya Om ya. Diesel udah Om atau bensin? Bensin. Bensin ya Om ya. Kalau diesel nggak mampu, mahal. Iya bener Om, karena pada saat itu saya ingat banget tahun 84 tuh terakhir tuh warna, saya kebetulan ada warna putih dan diesel. Betul ya. Betul. Gitu. Tahun 84 itu sudah warna putih itu. Iya, warna putih dan diesel ya Om ya. Gitu. Nah, terus kenapa Om kemudian benar-benar tertarik di otomotif? Maksudnya bukan sekedar hobi tapi aktif terlibat gitu loh Om. Kegiatan menyetir itu saya senang sekali. Umur berapa Om mulai nyetir? Saya umur
12 tahun saya sudah bisa setir. Mobil apa Om? Hardtop juga Om? Enggak, mobil Datsun, pickup. Oh, pickup ya. 12 tahun nyetir Om ya? Iya, karena saya juga suka dengan kegiatan luar, outdoor ya. Terus dan mobil ini yang saya beli mampu untuk melakukan kegiatan outdoor yang off-road. Saya melakukannya dan lama-lama tertarik dan menjadi hobi. Oh gitu ya, off-roader jadi Om ya sebenarnya ya, bisa dibilang gitu nggak Om? Saya tuh malu kalau karena banyak yang banyak sekali off-roader yang baik dan handal. Gitu, Kalau saya hanya penyuka off-road aja lah. Tapi sebenarnya Om, sorry nih Om, pekerjaan ada hubungannya dengan otomotif nggak sih Om? Pekerjaan saya tidak ada. Oh tidak ada Om ya, nggak ada sama sekali. Ini benar-benar memang ya, karena hobi ya gitu ya, hobi ya Om. Betul. Nah kalau boleh tahu Om, pengalaman tuh tadi dari tahun 98 kemudian ya sampai sekarang loh, udah ikut kemana aja Om, off-road Om? Saya ikut lomba atau hanya hobi aja Om? Ya, kalau di Indonesia Off-Road Federasi itu sebenarnya ada lomba dan ada tidak lomba. Kalau yang lomba kecepatan itu saya tidak ikut. Saya hanya suka yang adventure. Ya, yang adventure Om. Ya, adventure. Jadi hanya menjelajah hutan dan pegunungan dan lain sebagainya. Nah itu saya ikutin yang itu, yang non kompetisi. Yang non kompetisi Om. Yang kompetisi saya tidak ikut. Udah sampai kemana aja nih Om? Saya sudah paling jauh sampai di Sarawak. Di Sarawak ya Om ya. Kalimantan saya pernah, Sumatera sudah hampir semua. Oh Sumatera. Jawa hampir semua. Waduh, udah berapa kali Om berarti kalau dihitung-hitung Om ikut ini? Udah banyak Om ya? Oh, udah banyak, sudah nggak terhitung. Udah nggak terhitung Om ya? Udah nggak terhitung. Oh gitu. Jadi tinggal Papua aja yang belum nih Om ya? Papua yang belum. Kapan Om rencananya Om Papua nih Om? Kalau diajak sama dibiayai mau saya. Kalau biaya sendiri mungkin berat. Cita-citanya mau kemana Om? Kalau misalnya ada biaya mau treknya dari mana? Ya kepengennya pasti ke Papua. Oh dari Papuanya kemananya belum tahu tapi belum di mananya gitu, wilayah Papuanya mana belum. Karena juga belum ada event yang skala nasional di Papua, belum ada. Mungkin ya faktor jauh dan biayanya yang mahal. Iya. Kalau ada eventnya mungkin saya mau ya Om ya? Tertarik ya Om ya? Belum pernah ya Om ya? Gitu, oke Om. Suka dukanya apa sih Om selama ini Om? Suka dukanya kalau pas di hutan kita susah untuk keluar, itu ya sama apa ya? Ya karena kita kalau di hutan itu kan mandi dan itu kan MCK-nya sulit ya Om ya. Betul. Kalau ininya Om, pengalaman yang ini Om mungkin entah nyaris kecelakaan atau apa itu ada nggak Om? Begini, yang paling sebenarnya kalau sulit dilupakan ini Om. Kalau untuk off-road itu untuk kecelakaan itu sebenarnya dihindari. Ya. Tapi risiko itu pasti ada. Kalau pertanyaannya apakah saya pernah? Saya pernah, tapi aman. Saya tidak terluka sama sekali, paling lecet sedikit. Tapi kalau mobil aman dan jiwa kita juga aman. Itu apa Om? Kecelakaannya gimana tuh Om? Karena turun dari bukit sampai ke lembah. Oh, terguling atau gimana Om? Terguling, dan itu ini salah. Karena safety itu sebenarnya penting ya, paling penting, paling utama. Jadi tidak ada kompromi untuk safety betul, untuk betul. Di off-road ya. Nah, waktu itu saya salahnya karena saya tidak mengecek pipa-pipa rem. Dan saya pada waktu turun pipa saya sudah pecah. Jadi nggak disekrut dulu Om ya istilahnya ya? Sebenarnya sudah disekrut. Pada waktu disekrut itu sudah aman. Cuman ya tadi faktor X itu kan mempengaruhi. Dan faktor ini yang mempengaruhi saya untuk kebalik. Gitu. Nah kalau yang belum tahu skrut itu artinya apa? Skrut pemisahan kaki-kaki, mesin dan semua bodi mobil. Untuk menjamin keamanan nih Om ya, keselamatan dan keamanan nih Om. Lagi Om ke soal tadi safety nih Om. Fitur-fitur apa nih Om yang kira-kira harus diperhatikan nih kalau kita memiliki SUV? Ini dalam arti dari sisi keselamatan dan keamanan Om. Oh gitu. Ini kalau untuk 4x4 ya. Kenapa 4x4 lebih aman daripada
yang bukan 4x4. Oh gitu Om. Begini, kalau 4x4, apalagi kalau ada low-nya, ketika kita turun tajam, kebanyakan orang pasti ngerem. Iya. Ya. Padahal kalau di dunia off-road ya ini, ngerem itu adalah pantangan. Oh. Ya. Jadi kalau turun itu nggak boleh direm. Oh gitu. Karena dia akan banting-banting mobilnya. Oh iya, betul, itu bahaya. Betul bahaya Om. Ya, betul, bahaya betul. sekali. Nah, kalau 4x4 dan kita menggunakan low-nya, tarik di low-nya, sudah gigi Otomatis, satu ya, dia akan turun sendiri tanpa kita ya? ngerem, pelan-pelan, ya, dan aman. Kalau perlu nggak usah pakai rem Om, 4x4 Oh iya, Om. memang nggak usah pakai rem. Copot aja Om remnya. Iya. Betul Om Andri. Ya. Oh gitu Om Iya. ya. Ada lagi Om yang lain Om, fitur-fitur yang harus kita perhatikan Om Ya, sebagai itu, pemilik ya, kalau SUV. pas kena ada kepater gitu 4x4 lebih enak, bisa langsung masukin tuas 4x4, ya sudah pasti lolos. Oh, Tidak oke. perlu ditarik-tarik. Nggak perlu ditarik-tarik lagi Om ya. Nyebrang sungai, kalau nyebrang sungai gunakan gigi rendah, jangan dipindah giginya ketika sudah masuk air. Udah itu aja. Ya. Gigi rendah, Gigi rendah, jangan dipindah. jangan dipindah. Sudah. Udah, stabil aja Om. Stabil Nah, aja. Kalau sorry Om, kalau misalnya untuk giginya berapa? Kalau 4x2 pakai gigi 2 aja. Pakai 2 cukup ya? Ya, cukup. Kalau 4x4? Ya, kalau 4 bisa 3 atau 2. Oke, oke Om. 4x4 tapi tuasnya dimasukin ya. Tadi tuas 4x4 itu Ya, dimasukin ya, beroperasi. Jadi Ya. yang bergerak 4 roda ya? Ya. Gitu. Kalau yang tadi cuma 4x2 ya cukup 2 Gigi 2 aja. Gigi Ya. 2 ya Om. Jangan 1, kalau 1 takutnya malah jalannya terlalu pelan-pelan, bahaya. Kalau banjir juga sama Om? Iya, sama. Gitu juga ya? Ya. Walaupun air mungkin Ya. hampir masuk Betul. ke kap mesin tuh tetap Ya. yang penting jangan berhenti Om ya, terus. Ya, terus saja. Ya. digas Jadi ya. dikira-kira 1 atau 2 kalau 4x2. Ya, gigi 1 atau gigi 2. Tergantung Tingkat tingginya. ketinggian air ya Om. Betul. Ya. Nah Om, sebagai expert nih Om ya, di otomotif khususnya SUV ya, 4x4 ya. Apa sih Om solusi yang Om Iwan Sakri tawarin nih ya, supaya kita tuh nggak abai dalam apa ya, berkendara lah gitu, serta memperhatikan keselamatan nih Om. Karena kan SUV terus terang Om, orang kadang-kadang suka gagah juga, ngerasa mobilnya tinggi ya kan. Betul. Terus Gua geber-geber tinggi, gede gitu kan, entah geber atau dia ya gitu Om, ada merasa mobil tinggi Om gitu. Gimana tuh Om? Ini yang pertanyaan yang sulit nih, karena tadi saya sudah katakan sebenarnya faktor yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan mobil kita. Sebenarnya kalau kita mengikuti buku mobil dan rambu-rambu lalu lintas, insya Allah pasti aman. Yang penting itu Om ya, Ya, jangan ngerasa ya mobil gede. Betul. Kan istilahnya gitu, Ya, mobil gua gede gitu kan, betul. tinggi, apalagi kalau yang udah semi off-road atau off-road Ya, beneran betul. ya Om ya. Ya. Walaupun saya sih sering jarang lihat sih kalau yang udah off-road cepet-cepet sih, biasanya malah menikmati jalan Betul. dia. Sama kebanyakan orang juga tidak tahu, dia pakai mobilnya SUV tapi bannya pakai ban MT. Oh, Dipakai di tol lah, itu salah ya? Salah. Mestinya? Salah. Pakai ban AT aja. Oh, pakai ban AT aja Remnya ya? pasti lebih pakem daripada ban MT. Oh, iya, Nah, karena itu salah kebanyakan penggunaan ya. Om. Betul. Tapi kan buat gaya-gaya Iya, Om, iya. biar keren Om. Iya. Bunyinya, Makanya saya kan? ingin menyampaikan pesan pada teman-teman Iya. yang mendengarkan dan melihat channel ini. Faktor ban juga sangat mempengaruhi. Dan yang utama adalah ikutin kelas-kelas atau sekolah safety driving. Di Jakarta banyak sekali sekolah safety driving. Safety atau defensive driving lah Om, ya? Defensive driving, betul. Gitu ya. Banyak sekali. Nanti kalau mau tanya, nanti boleh hubungin Om Andre atau saya, nanti saya akan kasih tahu. Siap. Itu yang paling utama. Kebanyakan mereka tidak memahami hal itu. Ya. Kalau saya sekarang ini berbicara hanya garis besarnya aja dan karena pengalaman yang saya miliki, gitu aja. Siap Om, menarik tuh Om.
Nah Om, kalau kita ngebahas spesifik nih ML nih Om, gimana Om kalau dari sisi safety-nya nih Om? Saya kemarin kebetulan membaca sedikit mengenai mobil ML ya. Saya kebetulan juga punya dan memiliki. Nah, saya perhatikan berapa horsepower mobil ini. Mobil ini mempunyai horsepower sekitar 130 sampai 104 horsepower pada RPM 3800. Oh, 3800 RPM. Dan torsinya itu juga cukup tinggi. 230 sekian di RPM 2800 itu bagus sekali. Tinggi banget, bagus tinggi, ya. Bagus sekali. Jadi torsinya besar. Nah, itu enak sekali kalau untuk buat main. Nah, cuman dia harus RPM tinggi. Ya. Harus RPM tinggi. Harus RPM agak tinggi. Berbeda dengan mobil-mobil yang karena ini kan bensin ya, ya jadi memang RPM pasti tinggi. Tapi kalau mobil diesel itu RPM-nya rendah di torsi tinggi di RPM yang rendah. Oh, saya gitu Om, kalau bawa diesel nggak pernah gigi 1, kalau udah panas saya selalu gigi 2. Karena percuma gigi 1 terlalu ngeden gitu Om. Kalau diesel ya nggak usah digas-gas geber-geber, di stabil. RPM rendah dia akan naik sendiri. Kalau ML ini nggak ada dieselnya Om ya? Ada, ada. Cuman saya belum nyoba. Saya biasanya begini, karena saya mempunyai beberapa mobil off-road dan saya mesti tahu karakter mesin saya dulu. Nah, ini menarik nih Om. Maksud saya tadi nih Om Iwan kan udah bilang, emang orang tuh selain berhati-hati dalam mengemudi, juga sebenarnya dia harus mengetahui manual mobilnya, karakter mobilnya. Betul sekali. Ya, bener kan Om? Mobil ini bensin atau solar. Di RPM berapa dia dapat powernya. Itu harus tahu. Ya. Kan? Kebanyakan orang setir-setir lihat depan aja, tapi nggak lihat RPM. Enggak, baru beli mobil juga gitu, langsung pakai aja kan. Langsung pakai aja. Nggak dipelajari dulu manual booknya, gitu nih mobilnya apa, remnya cakram semua, cakram tromol. Enggak kan Om? Betul. Gitu. Pokoknya langsung ya, pokoknya kalau udah biasa merasa udah biasa menyetir Om, jadi ya udah tinggal pakai aja. Padahal kan tadi Om Iwan udah bilang setiap mobil beda-beda karakternya. Betul. Gitu Om. Apalagi nih Om, kira-kira nih Om? Ya itu aja. Sama kalau mengendarai mobil, instrumen yang di mobil itu dibaca, dilihat dan dibaca. Jadi RPM-nya berapa, kecepatannya berapa, terus indikator temperatur berapa, indikator akinya berapa. Nah, itu mesti dibaca, jangan sampai diabaikan. Kadang-kadang diabaikan, malah kebanyakan diabaikan. Malah kebanyakan lihat HP. Betul. Bukan yang lihat itu instrumen, malah lihat HP. Padahal bahaya. Itu sangat penting sekali. Oke, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Iwan Sakri di channel Pressroom TV. Om, ini kan menurut data Lantas ya Om ya, kecelakaan itu kan di Indonesia kan bisa dibilang tuh hampir sejam tuh ada 3 orang mati ya gitu ya, akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut Om Iwan tuh kenapa ya Om orang sampai apa ya, maksudnya kok angkanya begitu tinggi gitu Om? Ini terima kasih Om Andre. Ini baru dialami oleh teman saya. Tadi 1 jam yang lalu saya dapat WA sama teman saya ada kena tabrakan beruntun. Oke Om. Ini saya ingin menjelaskan secara singkat dan secara sederhana. Iya Om. Kebanyakan orang itu tidak tahu bahwa ketika kita setir, kita tuh membawa badan mobil itu dengan berat yang mungkin 2,5 sampai 3 ton. Nah, ini barang berat ini kita bawa dan kita tidak mengetahui berat mobil dan sama kecepatan maksimal yang mestinya aman untuk kita ngerem. Nah, kebanyakan dari kita tidak mengetahui hal itu. Nah, saya ingin menjelaskan sebenarnya begini, setiap mobil itu berat atau bobotnya itu beda-beda dan kecepatan maksimal yang ada di mobil itu juga berbeda-beda. Mobil Mercy dengan mobil, saya nyebutin mereknya nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Emang kan klubnya klub Mercy ini Om. Mobil sport dan mobil apa namanya
mobil SUV itu beda kecepatan amannya. Mungkin kalau sport bisa 130 kecepatan aman untuk ngerem. Tapi kalau untuk SUV enggak. Tidak. Mungkin 90 sampai 100 saja amannya. Nah, itu tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Dan itu kita harus mengetahui hal itu. Ya, dan berapa bobot mobil kita, itu juga kita harus tahu. Kita bawa mobilnya berat sekali loh ini, dengan kecepatan sekian, kita mendadak ngerem. Nah, apakah rem itu bisa mengerem dengan apa ya, istilahnya seketika? Seketika. Ya. Tidak semua bisa. Ini kita ngomong dalam konteks ini loh ya, SUV ya, gitu. Bobot itu ya, berat tadi bobot ya. Itu pengaruh sekali. Kecuali mobil sport, karena memang dia didesain bodinya kan juga ceper. Kalau ini kan mobil SUV kan banyak kan tinggi ya, dan long biasanya panjang ya Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin jarak, jarak. Sebenarnya sudah ada peraturan bahwa jarak aman di tol itu 100 meter atau ya 50 sampai 75 meter itu ya cukup aman. Tapi kebanyakan tidak, dipepet-pepetin saja. Ya, itu ya bahaya. Itu kebanyakan juga tidak tahu. Iya betul Om. Saya lihat juga kebanyakan memang mestinya SUV itu rada santai lah bawanya gitu ya. Tapi kan banyak juga kita lihat Om yang wah udah kayak mobil sedan gitu bawanya. Nah, bannya kan juga beda. Ban tinggi sama ban pendek ya. Bodinya kan kalau sedan wajar ceper Om, dia nggak akan terguling Om. Tapi kan kalau bodi tinggi kan ya kena angin apalagi kan dia mudah kelempar ya, pantatnya lah istilahnya. Betul nggak Om ya? Iya. Nah Om, lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas SUV nih Om. Ya. Kalau menurut Om Iwan nih, faktor-faktor keselamatan atau keamanan berkendara yang harus diperhatikan oleh pemilik SUV tadi apa Om? Kan tadi Om udah singgung nih tadi temen tadi nih soal bobot, soal itu apa Om kira-kira Om? Faktor-faktor keamanannya. Faktor keamanannya untuk SUV. Ya. Jadi kalau untuk SUV itu ketika belok ketika belok itu kalau kita sudah belok dengan kecepatan yang sekitar 70-80 begitu. Jangan sekali-sekali mengerem, teruskan saja, teruskan saja beloknya, ditambah gasnya sedikit aja, jangan direm, karena kalau pada waktu kita belok dengan kecepatan yang tinggi, terus kita ngerem, biasanya kebalik ya. Itu faktor kalau SUV. Faktor lainnya apa Om kira-kira? Faktor lainnya ya tadi, karena sebenarnya faktor utama itu adalah pengemudi. Nah, pengemudi ini belum siap untuk mengendarai mobil dengan bobot sekian, dengan kecepatan sekian. Itu faktor utama. Nah, diri kita. Bisa dijelasin nggak Om? Apa yang membedakan SUV gitu dengan MPV atau sedan Om gitu? Ya, kalau wheelbase tinggi sama wheelbase rendah itu juga pengaruh. Kalau SUV kan wheelbase-nya kan tinggi ya. Tinggi. Kalau sedan kan rendah. Dan aerodinamisnya kan juga beda. Ya. Nah Om, kita lanjut ke ini Om, bagaimana dengan keamanan mobilnya sendiri untuk SUV itu? Fitur-fitur apa yang kita harus perhatikan Om kalau kita membawa atau mengendarai SUV Om? Nah, yang fitur yang kita perhatikan itu yang utama faktor keamanannya itu kan kalau di kabin itu kan ada airbag ya. Nah airbagnya itu ada berapa? Depan, samping kita itu apakah ada gitu? Kalau itu ada, sebenarnya kalau untuk pabrikan itu sudah memberikan alat untuk kita aman ketika ada kecelakaan. Tapi kecelakaan itu kan juga jangan sampai kecelakaan yang salah penggunaannya. Jadi kecepatannya maksimal sekian, tapi kita menggunakan kecepatan yang lebih tinggi dan kita tidak waspada ketika kita setir gitu. Itu sangat berbahaya dan ini, contohnya kan banyak sekali ketika kita mengendarai di tol.
banyak yang menggunakan HP atau itu tidak boleh sama sekali. Dan tangan kita di mana? Sebenarnya kalau setir ini yang paling utama, kita harus 2 tangan. Ya, harus 2 tangan. Kenceng ya Om megang? Harus kenceng. Ya sebenarnya nggak kenceng banget, tapi harus dipegang. Tidak boleh satu. Itu bahaya sekali, apalagi kalau di tol. Kalau di tol kita dengan kecepatan semama 120-130, kita menggunakan tangan satu. Kalau di depan kita ada penghalang, itu sangat berbahaya sekali. Pasti beloknya lebih daripada ketika kita menggunakan 2 tangan. Bayang situ Om, sangat bisa begitu Om. Itu kan kejadian yang Vanessa Angel Om, itu SUV juga Om mobilnya betul, kan? Iya, betul sekali. Pasti Om lihat aja, faktornya adalah manusia. Jangan sekali-sekali menyalahkan mobil. Yang salah itu kita. Manusianya ya, pengemudianya ya Om. Pengemudinya. Iya ya Om. Nah tadi kan Om Iwan udah nyinggung soal tol nih Om. Iya. Nah itu katanya mungkin Om bisa kasih kiat nih Om, cara nyetir SUV di jalan tol Om. Karena kan banyak kejadian kecelakaan Om. Iya kan, ya terakhir ya siapa yang artis Vanessa Angel itulah, itu kan SUV Om. Terus kemudian yang kemarin tuh yang Aqua apa tuh namanya, Aqua Planning ya, yang sempat muter tuh. Nah itu gimana tuh Om? Gini, ketika Aqua Planning, ya ini saya menjelaskan mengenai Aqua Planning. Ketika Aqua Planning, jangan sekali-sekali kita mengerem. Ngerem mendadak, jangan sekali-sekali. Itu sangat berbahaya. Kurangin speed kita, kendalikan dengan 2 tangan, dengan pengendalian yang sempurna, pasti aman. Oh gitu Om ya? Jangan ngerem ya? Jangan ngerem. Kecepatan? Kurangin kecepatan. Jangan mengerem. Nah kalau itu Om, apalagi Om kira-kira Om? Itu aja kalau untuk Aqua Planning. Oh, kalau untuk yang di jalan tolnya sendiri kalau di jalan tol, SUV ini Om? Ini yang paling utama, iya. Sangat penting, perhatikan rambu-rambu lalu lintas di tol. Berapa kecepatan maksimal yang diperbolehkan di tol. Itu. Ya. Jadi jangan kecepatan di situ 120, maksimal kita pakai 150 gitu. Itu sangat berbahaya sekali. Dan saya bisa membayangkan bagaimana setir dengan 150-160 km per jam. Pengendaliannya sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Ya. Berbeda dengan kita setir dengan 100 km per jam atau 100 km per jam, apalagi 90 km per jam. Itu sangat beda-beda, setiap kecepatan beda-beda Om ya. Betul. Dan pengendaliannya juga pasti akan lebih baik dibandingkan dengan kecepatan tinggi. Om, kan tadi kita udah ngomong nih, apa sih bedanya SUV sama MPV sama sedan? Kan lebih ke apa tuh? Wheelbase-nya. Om. Tapi walaupun katakanlah tinggi gitu dan visibilitasnya baik, tapi katanya SUV itu rawan ini Om, blind spot. Nah, kebanyakan kecelakaan tuh umumnya ini. Gimana tuh Om solusinya tuh Om? Saya sendiri tidak percaya dengan itu ya. Oh nggak percaya? Teorinya beda nih. Jadi gimana Om? Saya nggak. Ya karena berbeda-beda ya. Iya. Kalau mungkin yang memberi, saya tidak tahu kenapa blank spot SUV ada blank spotnya. Blank spot kan yang tinggi Om ya mestinya ya, bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Iya. Dan pandangannya juga luas. Sama aja sebenarnya. Ya kalau saya seperti yang tadi saya katakan, yang penting pengendalian ketika kita setir dan kecepatan yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwajib. Iya Om. Ya bener sih, kalau sedan mungkin rada mendem ya, karena kan dia emang pendek gitu wheelbase. Tapi kan kalau Jeep mestinya ya SUV itu kan tinggi Om. SUV bisa dibilang Jeep nggak sih Om? Kan dulu orang saya bilang mobilnya apa? Jeep. Dulu kan belum ada istilah SUV Om. Sebenarnya kan Jeep itu kan istilah merek mobil ya. Cuman begini, mungkin orang membedakan antara Jeep itu adalah mobil berpenggerak 4x4 dan SUV adalah sedan tinggi. Tapi kalau SUV adalah mobil seperti Jeep tapi penggeraknya 4x2. Itu aja. Gitu ya. Berarti kalau untuk Mercedes ML ini kategorinya Jeep dong ya? Iya.
Karena kan 4 all-wheel drive ya? All-wheel drive, ya. Iya. All-wheel drive bisa dibilang 4x4 juga nggak, Om? Beda, Om. Beda? Apa nih? Gimana nih, Om? Menarik nih. Kita kesini dulu nih, sedikit. Ya, kalau begini, kalau bedanya begini, 4x4 itu pakai tuas atau knop, ya kalau yang model-model sekarang pakai knop, tapi kalau all-wheel drive itu tanpa knop dia sudah berjalan 4x4. Ya. Tapi kan artinya kan bergerak 4x4-nya, Om. Betul, tapi kan kalau 4x4 mobil 4x4 itu ada instrumennya lagi. Apa tuh? Low. Oh, low. Ada low-nya. Ya, tapi kalau apa namanya? All-wheel drive. AWD itu. AWD ya. Ya, AWD ya. Istilahnya AWD, betul, Om. Itu tidak ada. Ada yang high, ada yang low. Kalau yang Mercy, yang ML320 ini ada low range-nya. AWD tapi low range. Tapi kalau ada mobil lain, SUV lain, merek lain, itu AWD tapi high. Seperti Toyota, RAV. Saya nyebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu sama BMW X5 itu high. Apa bedanya, Om? Low sama high, Om? Kalau high itu ya sama sebenarnya begini. Kalau 4x4 itu semua empatnya bergerak. Tapi kalau high itu begini. High itu giginya gigi tinggi. Jadi dia kalau tidak bisa direndah. Kalau untuk naik dia kurang bagus. Kalau untuk nanjak maksudnya? Untuk nanjak. Oke. Itu kurang bagus. Karena terlalu tinggi. Ya, karena pakai gigi yang tinggi. Tapi kalau low itu untuk naik, untuk tanjakan itu lebih enak. Atau di lumpur itu lebih enak. Atau di di off-road itu lebih enak. Ada low-nya daripada high. Giginya gigi berat soalnya, Om. Jadi bisa lebih kenceng gitu, Om ya. Kalau mobil-mobil Eropa kebanyakan ya high, seperti high, karena dia hanya untuk apa namanya, salju. Om. Salju. Tadi kan menarik ya, Om. Kita kan dulu ya, inget ya, zaman saya kita tahun 80-an gitu, awal-awal kan kita tuh hampir semua mobil 4x4. Betul, Om, ya? betul. Mobil. Ya. Tapi kan kemudian belakangan trennya kan ke sini rata-rata 4x2. 4x4 istilahnya ya opsional. Gitu. Kenapa, Om? Kok 4x4 nggak lagi dipakai umum? Jarang masuk ke Indonesia. Ya, atau dipakai lah umum lah, kayak kecuali versi karena ML, pajaknya kan? mahal, Om. Tapi kalau untuk masuk ke Indonesia itu pajaknya mahal. Kenapa, sekali. Om? Karena kegunaannya atau gimana? Saya tidak tahu kebijaksanaan pemerintah. Iya. Tapi kalau untuk kegunaan sendiri sebenarnya gimana? Wah, lebih enakan 4x4, kita bisa kemana saja. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Iwan Sakri. Ini kita udah masuk ke sesi terakhir. Om, tadi kan utamanya kan kita ngomong jenisnya kan SUV, terus tadi kita juga udah ngomong tentang keselamatan ya, Om ya, keamanan ya, Om ya. Nah, gimana nih, Om, untuk best practice setelah kegiatan yang kita sehari-hari lah nih ya, di luar off-road ya, Om ya. Apa nih, Om, kira-kira saran buat kita nih, gitu loh, temen-temen nih, Press Room TV, supaya kita tetap aman dan selamat dalam berkendara, khususnya ketika mengendarai SUV, Om. Betul. Gimana, Om? Terima kasih. Yang paling utama ya, Om Andre, ya ini siap, Om. untuk teman-teman yang memiliki mobil SUV, dan biasanya dan kebanyakan orang-orang yang mempunyai mobil SUV dia ikut di dalam klub, ya kebanyakan seperti itu. Dan kalau teman-teman ada klubnya, sampaikan ke klub dan minta klub untuk belajar safety driving. Itu yang utama. Itu yang kedua, ya seperti tadi saya katakan, terus ikutin rambu-rambu lalu lintas, dan ketika kita setir, kita lihat fisik kita, apakah kita sehat atau sakit. Kalau sakit, jangan setir. Mendingan di rumah, istirahat dulu, kalau sudah fit, kita bisa setir lagi. Saya tidak pernah sakit saya setir, karena itu sangat berbahaya. Nah, kalau kita lengah sedikit, fatal. Betul, Om. Fatal, Om. Sepersekian detik aja, betul. Om. Fatal, Om. Apalagi kalau kecepatan tinggi, lebih parah lagi. Makanya itu. Pelan aja fatal. Apalagi setelah sakit kita minum obat. Itu sangat
dihindari. Ngantuk ya Om ya? Betul. Iya, iya. Nah Om, ini terakhir nih Om ya, apa Om pengalaman unik atau pengalaman yang berkesan ya selama melakukan apa istilahnya adventure lah ya, gitu ya, dengan mobil SUV atau mobil 4x4 nih Om. Bisa diceritain nggak nih Om? Yang mungkin kita bisa dapat manfaat lah dari pengalaman ini untuk lebih hati-hati misalnya. Betul, gitu Om. Gimana Om? Silakan Om. Gini, ya tadi seperti sudah saya katakan di awal bahwa saya kebetulan sekarang ini menjadi Ketua Indonesia Off-Road Federasi. IOF itu ada bidang sosialnya, membantu pemerintah ketika ada bencana. Di Indonesia itu kan banyak sekali bencana ya, dari bencana laut, bencana gunung, gunung Merapi, bencana gempa tektonik, vulkanik, bencana kebakaran hutan dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan itu terjadi hampir setiap tahun gitu. Banjir di Jakarta gitu. Nah, saya mempunyai pengalaman dan kami ini semua sama. Kita kan makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersama orang lain. Dan kita juga saling menolong antara satu dengan yang lain. Saya pernah suatu kali dapat tugas pada bencana di Lombok. Pada waktu bencana Lombok beberapa tahun yang lalu, saya dari Jakarta sampai di Lombok, saya melaporkan dengan pemerintah setempat dan pemerintah setempat ya. Saya bilang bahwa saya dari Jakarta dan saya juga melaporkan di IOF yang ada di sana bahwa saya sampai di sini, apa yang harus saya lakukan untuk Lombok gitu. Karena saya menggunakan mobil 4x4, saya diminta untuk melihat keadaan dan membawa teman-teman Basarnas dan kepolisian untuk mencari 4 orang yang kena longsor di sebuah gunung, di gunung yang tinggi sekali. Dan sebelum saya datang, itu mereka jalan kaki dari bawah ke atas ke gunung itu memakan waktu 7-8 jam jalan kaki. Ya. Terus saya diminta untuk melihat keadaannya sana. Saya melihat, pertama kali saya tidak membawa teman-teman ini yang terkait, polisi dan Basarnas. Saya sendiri bersama 2 teman saya, 2 mobil, itu ke atas. Saya melihat kondisi medan terlebih dahulu. Dan saya bisa melakukan sampai di titik maksimal saya berhenti. Ya. Karena sudah tidak bisa lewat lagi. Terus saya turun lagi, saya bilang, saya bisa. Gitu. Terus saya membawa sekitar 10-20 teman-teman polisi dan Basarnas sampai ke titik yang dimana saya berhenti terakhir. Saya bawa ke sana sampai saya berhenti dan teman-teman ini berjalan kaki mencari jiwa yang hilang tadi. 4 korban yang itu ya Om ya. 4 korban yang hilang tadi. Mas Andre mau tahu, mereka jalan hanya 15 menit. Waduh, dari 7-8 jam tadi. Dan saya merinding ya. Saya senang gitu. Dan saya turut bahagia gitu ya. Saya bisa membantu. Gitu. Dan teman-teman Basarnas dan teman-teman pemerintah yang terkait juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih bisa membantu. Dan 4 orang itu 2 hari kemudian ketemu. Dan sebelumnya ketika teman-teman ini jalan 7-8 jam ini, dia kehilangan 1 anjing pelacak. Dan anjing pelacak itu kan pasti mahal sekali. Iya, betul. Ya. Itu aja, itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Tidak pernah bisa dilupakan ya Om ya. Menarik ya Om ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh mobil berpenggerak 4x4. Dan saya dengan teman-teman bisa melakukan. Itu sangat bahagia sekali. Top 4x4 top lah ya pokoknya ya. Promosi 4x4. Karena saya orang IOF beli 4x4.
Oke, friend, itu tadi obrolan gua bareng Om Iwan Sakri soal kiat-kiat selamat dan aman berkendara dengan SUV, Om ya. Iya. Karena kecelakaan banyak banget lah. Betul, SUV itu betul. ya terakhir. Hati-hati. Apa? Vanessa Angel itu ya, Iya, Om ya. iya. Nah, terima kasih Om Iwan Sakri ya. Om Andri. Ya. Waktunya udah Sama-sama. bersedia ngobrol bareng Dengan Press senang Room hati. TV. Ya, dengan senang Gitu, hati. mudah-mudahan ya apa pengalaman yang Om Iwan sampaikan gitu berguna buat kita semua di Press Room TV. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Gua Andre Prianto. Sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih. Salam sehat. Om, tos Om. Wih, 4x4.